Seorang kontraktor sukses di sebuah kota kecil bernama Clint terlihat sedang menelpon istrinya. Ia memberitahu akan pulang cepat hari itu untuk makan siang bersama. Dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil polisi mengejar Clint. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Sam, seorang sheriff yang bertugas di kota tersebut. Sam sudah mengenal Clint semenjak Clint masih kecil, bocah pekerja keras yang berjuang untuk bertahan hidup karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Hari itu Sam mengajak Clint untuk memancing ikan. Karena kebetulan istri Clint akan pergi ke kota hingga hari Minggu, Clint pun bersedia. Tiba di rumah, nampak Clint membuka kandang anjingnya yang bernama Duke yang sedari pagi terus menggonggong. Clint membiarkannya keluar dan bermain bebas sebentar. Clint masuk dan melihat istrinya yang bernama Joanna sudah tampak bersiap untuk pergi. Joanna yang sedang dalam program hamil rutin bertemu dengan seorang dokter di kota, dan kali ini ia berencana menginap untuk berbelanja bersama teman-temannya. Saat itu Clint sempat memberitahu Joanna bahwa tadi di kantornya ia didatangi oleh seorang klien yang menawar perusahaannya sebesar $1,5 juta. Namun Clint menolaknya. Mendengar itu, Joanna merasa kesal karena $1,5 juta bukanlah uang yang sedikit. Dengan uang sebanyak itu, Joanna berharap mereka bisa kembali lagi ke New York, yaitu tempat di mana Joanna dibesarkan. Diskusi itu pun terlihat semakin memanas, yang mana nantinya akan menjadi awal sebuah malapetaka. Merasa tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi sikap keras sang istri, Clint akhirnya curhat kepada Sam tentang persoalan rumah tangganya. Sementara itu di tempat berbeda, sebuah fakta yang sangat mengejutkan terlihat, di mana ternyata selama ini Joanna berselingkuh dengan dokternya sendiri yang bernama Kurt. Saat itu Kurt memberitahu Joanna bahwa ia berencana membuka sebuah klinik di kota LA. Kurt berencana membawa serta Joanna ke sana. Tak hanya itu, Kurt juga memberitahu Joanna tentang temuan terbarunya, di mana ia telah mengekstrak racun mematikan dari ovarium seekor ikan. Dan bila racun itu masuk ke dalam tubuh manusia, pasti akan langsung mengalami serangan jantung. Dan inilah ide jahat dari Kurt. Ia membujuk Joanna untuk merencanakan pembunuhan terhadap Clint dengan tujuan agar kekayaan Clint jatuh ke tangan mereka berdua. Kurt kemudian menjelaskan bagaimana cara memasukkan racun tersebut nantinya ke dalam makanan atau minuman Clint. Jangan ada yang terbuang, ucap Kurt mewanti-wanti Joanna. Joanna tentu saja ragu, karena biar bagaimanapun Clint adalah suaminya, dan Clint sangat mencintai Joanna. Sebelum Joanna pulang, Kurt memasukkan sebotol kecil racun itu ke dalam tas Joanna. Siapa tahu Joanna merubah pikirannya dan siap menjalankan rencana mereka. Pikiran Joanna benar-benar tak menentu. Ia tak memiliki keberanian sama sekali untuk menghabisi suaminya sendiri. Tiba di rumah, ia mengeluarkan semua isi tasnya. Tak sengaja botol berisi racun itu terjatuh, yang membuat ujung mulut botol pun mengalami kebocoran dan menumpahkan sedikit isi botol tersebut. Joanna lalu membuang botol racun itu ke dalam tempat sampah, yang tanpa ia sadari, isi botol racun itu kembali menetes di dalam sana. Singkat cerita, Clint sampai di rumah. Ia memeluk Joanna yang sedang menyiapkan steak untuknya. Sembari menunggu Joanna memasak, Clint masuk ke dalam bengkel kayunya dan terlihat mengerjakan sesuatu. Sementara di dapur, Joanna merasa terganggu dan ia sungguh kesal dengan suara bising dari bengkel kayu suaminya. Joanna lalu teringat dengan botol racun yang telah ia buang tadi siang. Kemudian ketika makan, Clint mengangkat gelas itu mengajak Joanna bersulang untuk kebahagiaan mereka. Namun tiba-tiba malapetaka itu pun dimulai. Clint tercekat tak mampu bernafas. Tangannya menggenggam keras tangan Joanna hingga sang istri kesakitan dan mencoba menghindar.
Clint lalu terjatuh ke lantai akibat racun yang menyerangnya. Ia berteriak meminta bantuan kepada Joanna yang justru menolak dan menepis tangan suaminya. Bahkan Joanna dengan tega menyumpahi Clint supaya cepat mati. Melihat sang suami terkapar dan tak lagi bergerak, Joanna kemudian menghubungi Kurt untuk memberitahu kalau tugasnya sudah selesai. Tak berapa lama setelah Joanna menghubungi pihak kepolisian sebagai alibi, Sheriff Sam dan dokter otopsi pun nampak sudah tiba, termasuk dokter Kurt. Saat itu, Sam sungguh tak menyangka kalau Clint yang dalam usia primanya harus mengalami serangan jantung. Sam lalu mengusulkan agar jasad Clint diotopsi, tapi buru-buru Kurt menolaknya karena penyebab kematian Clint dianggap sudah sangat jelas. Setelah jasad Clint dievakuasi, Sam sempat melihat Joanna yang sedang berbincang serius dengan Kurt, tapi Sam berusaha tidak berburuk sangka pada mereka. Ia lalu pamit kepada Joanna dan meminta Joanna untuk tidak sungkan jika membutuhkan bantuan. Sementara itu di ruang penyimpanan jenazah, suatu keanehan telah terjadi. Keesokan paginya terlihat tubuh Clint yang dikeluarkan dari kantong jenazah oleh petugas. Mereka berencana menyiapkan tubuh Clint untuk dibalsam agar awet hingga hari prosesi persemayaman tiba. Dan bersamaan dengan itu, nampak Kurt yang menelpon jasa rumah duka untuk memberitahu bahwa Joanna ingin agar jasad suaminya dimakamkan secepat mungkin tanpa dilakukan penyuntikan formalin. Setelah mendapat arahan dari Kurt, segera pemilik rumah duka menyuruh karyawannya untuk menghentikan pelayanannya terhadap jasad Clint karena Joanna hanya memesan peti mati dengan harga yang sangat murah untuk kemudian dilakukan pemakaman secepatnya. Singkat cerita, tibalah hari pemakaman Clint. Semua kolega, para sahabat, dan tentu saja Joanna terlihat hadir untuk melepas Clint yang kini sudah tiada. Malam harinya setelah pemakaman Clint selesai, Joanna dan Kurt nampak merayakan keberhasilan atas rencana mereka. Namun malam itu terlihat sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya, di mana langit dihiasi oleh kilatan petir yang saling menyambar sebagai tanda hujan badai akan segera datang. Ditambah duk anjing kesayangan Clint mulai menggonggong tanpa henti, seolah-olah tahu ada sesuatu yang sangat ganjil sedang terjadi. Namun suara gonggongan duk yang sangat mengganggu itu membuat Joanna mulai naik pitam. Ia lalu beranjak menuju gudang bawah tanah mengambil senapan, kemudian segera keluar menuju kandang anjing kesayangan Clint tersebut. Beruntung anjing itu berhasil kabur tanpa terluka, hingga instingnya membawa dia masuk ke area pemakaman Clint dan duduk tepat di samping kuburan majikannya. Sementara itu, sebuah peristiwa tak terduga sedang terjadi di bawah tanah. Clint tiba-tiba membuka matanya. Ia telah bangun dari kematiannya. Racun yang sepenuhnya tidak diberikan oleh Joanna kepada sang suami, nyatanya berhasil menyelamatkan nyawa Clint. Dan akibat ketamakan Joanna yang hanya menyediakan peti mati bekas dan lapuk untuk suaminya, justru menguntungkan Clint yang akhirnya mampu menjebol peti matinya sendiri, kemudian merangkak keluar dari kuburannya. Selanjutnya, Clint nampak berjalan terseok-seok diikuti oleh Duke di belakangnya. Ia melangkah menuju rumahnya. Ketika pintu depan ia dapati dalam keadaan terkunci, Clint lalu berjalan menuju ke samping rumah. Dan betapa kagetnya Clint ketika di dalam sana ia menyaksikan Joanna sedang bermesraan dengan Kurt, dokter yang selama ini sering ditemui oleh sang istri. Pada akhirnya, Clint menyadari tentang semua yang terjadi. Ia lalu menunggu Kurt meninggalkan rumah dan kemudian memecahkan jendela ruang bawah tanah untuk masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, Joanna terlihat menemui pengacara pribadi Clint, yang mana sang pengacara memberikan semua dokumen-dokumen penting milik Clint, termasuk dokumen perusahaan konstruksinya.
Joanna lalu memberitahu kalau ia bersedia menjual perusahaan Clint yang pernah diminati oleh seorang klien senilai $1,5 juta. Joanna meminta semua pembayaran dilakukan secara tunai dan dalam tempo 2 kali 24 jam. Sementara itu di sudut lain, Clint nampak sudah terbangun di ruang bawah tanahnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Clint menaiki anak tangga satu demi satu. Ia meminum air untuk melepas dahaganya, lalu membuka kulkas untuk mengambil sepotong ayam panggang. Saat itu tiba-tiba Clint mendengar mobil Joanna masuk ke halaman rumah. Clint bergegas turun kembali ke ruang bawah tanah dan mengambil senapan. Meski sempat menjatuhkan sekotak peluru, tapi Clint sekuat tenaga memasukkan satu peluru ke dalam senapan dan mengokangnya. Ia bersiap untuk membalas perbuatan Joanna saat itu juga. Namun aksi Clint itu kemudian tertahan dengan kedatangan Sam ke rumahnya. Di dalam rumah, Sam mengenang bagaimana sahabatnya bekerja keras membangun rumah itu dari nol hingga akhirnya sampai pada titik kesuksesannya yang sekarang. Kata-kata Sam itu adalah sindiran buat Joanna yang telah memasang papan penjualan rumah itu yang kini tampak terpampang di halaman. Joanna lalu beralasan bahwa rumahnya kini sangat berbeda dan sepi setelah kepergian Clint, sehingga mau tak mau ia terpaksa menjual rumah sang suami. Sam juga telah mendengar kabar kalau Joanna akan menjual bisnis Clint. Lagi-lagi Joanna beralasan bila ia tak mengerti sama sekali soal bisnis konstruksi yang dimiliki oleh Clint. Kemudian ketika Sam akan pulang, di waktu yang bersamaan nampak Kurt telah tiba di sana. Kurt berlagak menunjukkan profesionalismenya di depan Sam sebagai seorang dokter yang sedang mengunjungi pasiennya. Sementara itu, Clint yang melihat kedatangan Kurt langsung berniat untuk menghabisi mereka berdua sekaligus. Tapi ketika menyadari peluru yang ia miliki hanya satu, Clint lalu memutuskan kembali ke ruang bawah tanah untuk mengambil satu peluru lagi. Di sisi lain, Joanna begitu gelisah. Ia meminta kepada Kurt untuk segera membawanya pergi dari sana, karena ia mulai merasa bahwa Sam curiga kepadanya. Kurt lalu menenangkan Joanna dan memintanya bersabar satu malam lagi, karena pembeli perusahaan Clint akan datang esok hari dengan membawa uang $1,5 juta. Di ruang berbeda, setelah berhasil mengisi senapannya, Clint berjalan mengendap-endap untuk memulai aksinya. Saat itu tanpa sengaja, Clint mendengar percakapan istrinya dengan Dr. Kurt yang sedang membicarakan tentang Joanna yang pernah hamil mengandung benih dari Clint, kemudian digugurkan dengan bantuan Dr. Kurt. Mendengar itu tentu saja Clint sangat terpukul. Perasaan sedih dan marah bercampur menjadi satu dan mengikis akal sehat serta logika Clint. Clint lalu mengeluarkan peluru-peluru itu dari senapannya. Clint sadar bahwa kematian Joanna dan Kurt dengan cara ditembak terlihat begitu mudah, hingga ia pun memutuskan memberi rasa sakit yang setimpal kepada mereka berdua. Tengah malam saat Joanna sudah tidur terlelap di kamarnya, Clint masuk ke dalam kamar mandi untuk mengobati luka di tangannya akibat menjebol peti matinya. Sekaligus di situ Clint juga membersihkan dirinya dari tanah-tanah yang menempel. Keesokan paginya, terlihat pengacara Clint dan beberapa orang datang dengan membawa sekoper uang tunai sebagai tanda bahwa perusahaan Clint pada akhirnya telah resmi terjual. Lalu di tempat yang lain, nampak Sam mendatangi makam Clint setelah mendapat laporan bila makam Clint ditemukan dalam keadaan terbongkar, bahkan jasad Clint pun sudah tak ada lagi di dalam peti tersebut. Terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Sam lalu meminta semuanya untuk merahasiakan kejadian itu sampai dia menyelesaikan penyelidikan hal ganjil tersebut. Sam lalu juga meminta agar peti mati Clint dibawa ke rumahnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Joanna yang tengah berbahagia karena sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, tiba-tiba kaget dengan lumpur kering yang mengotori lantai kamar mandinya.
Joanna mengira sekawanan perampok telah masuk ke dalam rumahnya. Ia lalu menelpon Kurt dan memberitahu hal tersebut. Joanna kemudian mengambil tongkat besi untuk berjaga-jaga. Kesal dengan ulah Duke yang terus menggonggong kepadanya, Joanna lalu berinisiatif mengambil senapan dan mengisinya. Namun ia terkejut dengan kemunculan sosok bertopeng di depannya. Meski sempat menembak sosok tersebut, tapi Joanna malah terjungkal ke dalam ruang bawah tanah. Malam harinya, Kurt terlihat mengambil racun lagi dari ovarium seekor ikan peliharaannya, di mana ia berencana akan membunuh Joanna untuk kemudian mengambil dengan mudah uang-uang tersebut. Kurt pergi tanpa mendengar isi kotak pesan dari Joanna yang memberitahu soal keberadaan orang misterius di dalam rumah Clint. Singkat cerita, Kurt tiba di rumah itu sambil menyiapkan jarum suntik berisi racun. Ia lalu memanggil Joanna yang tak kunjung ditemukannya. Kurt lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan koper uang di atas tempat tidur. Sementara itu, Joanna yang sudah siuman samar-samar mendengar Kurt tengah memanggil namanya. Joanna lalu mengira bila Kurt adalah orang misterius yang telah menerornya. Dan ketika Kurt masuk ke dalam ruang bawah tanah, Joanna pun langsung memukulnya dari belakang dengan sekuat tenaga. Jarum racun di tangan Kurt pun refleks terpental dan masuk ke kolong sebuah balok. Joanna bergegas mengambil kopernya dan berniat keluar dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba Clint, pria bertopeng tersebut, muncul dan langsung menutup pintu. Akhirnya Joanna tahu bahwa bukan Kurt pria yang sedang menerornya. Beberapa waktu kemudian, Clint terlihat membawa kayu-kayu masuk ke dalam rumah. Entah apa tujuannya, tapi itu berkaitan dengan rencana balas dendam yang telah disusunnya. Di ruang bawah tanah, Kurt terbangun dari pingsannya. Joanna lalu nampak meminta maaf karena telah memukulnya dan mencurigainya. Ia kemudian memberitahu bahwa ada seorang pria yang menyekap mereka di ruangan tersebut. Mengetahui hal itu, Kurt mencoba keluar dari sana. Ia menembak gagang pintu yang terkunci, namun mereka justru mendapati senapan dengan peluru hampa. Tak menyerah, Kurt berusaha mendobrak jendela yang telah ditutup dengan papan. Tapi sial, lagi-lagi Duke sedang bersiaga mengawasi jendela itu. Sementara di lantai atas, terungkaplah bahwa Clint mencoba merombak tatanan rumahnya, menggergaji dinding, tak peduli dengan foto Joanna yang ikut terpotong. Suara bising dari lantai atas tentu saja membuat Joanna dan Kurt kebingungan di bawah sana. Apa yang pria itu sedang lakukan, ucap pasangan selingkuh itu. Diceritakan 8 jam telah berlalu. Joanna dan Kurt masih nampak terjebak di lantai bawah tanah. Serangkaian teror yang dialami Joanna dan Kurt pada akhirnya membuat dokter jahat itu berasumsi bahwa Sam adalah pria misterius yang sedang berada di atas sana. Menurut Kurt, Sam yang dari awal tahu telah mencurigai mereka, menginginkan bagian dari hasil penjualan perusahaan milik Clint. Saat itu tanpa sengaja, Joanna melihat suntikan berisi racun yang tergeletak di sudut lantai. Akhirnya Joanna sadar bahwa Kurt telah membawa racun itu untuk menghabisinya dan hanya menginginkan uang milik suaminya. Joanna lalu menguji Kurt supaya membakar uang-uang itu bila Kurt tulus mencintainya dan menganggap Joanna lebih berharga daripada uang-uang tersebut. Dan benar saja, Kurt ternyata menolak perintah itu. Joanna lalu menunjukkan suntikan racun yang ditemukannya. Akhirnya, Kurt pun tak mampu mengelak lagi. Perkelahian lalu terjadi di antara mereka. Dan ketika Kurt sudah siap hendak menyuntikkan racun itu ke tubuh Joanna, aksinya terhenti saat melihat pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka. Mereka berdua lalu memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan racun tersebut. Mereka kemudian mulai berjalan menaiki anak tangga dengan perlahan-lahan.
Keanehan pun terjadi. Joanna dan Code mendapati ruangan yang telah berubah, berisikan kayu yang tersekat di mana-mana. Tak mau menyerah, mereka terus mencari jalan keluar. Namun tetap saja mereka tak berhasil menemukan pintu apapun. Lalu saat mereka mulai frustasi dengan kondisi tersebut, nampak Joanna dan Code pun saling menyalahkan satu sama lain, berdebat soal siapa yang memulai rencana jahat mereka terhadap Clint. Di tengah perselisihan, tiba-tiba satu pintu menutup dan memisahkan mereka yang kini berada di ruangan berbeda. Di ujung lorong, Code melihat sosok bayangan seseorang. Menduga itu adalah Sam. Ketika itu juga, Code mencoba menyuapnya. Dengan suntik racun di tangannya, Code menebar janji manis akan memberikan semua uang yang ada di dalam koper kepada sosok tersebut. Namun siapa sangka, Clint memunculkan dirinya tepat di hadapan Code yang tentu saja membuat Code terkejut dan jatuh. Sialnya, suntik racun itu malah menancap tepat di perutnya. Sementara itu, di tengah kebingungan dan ketakutannya, Joanna melihat sosok bertopeng yang membuatnya kabur dan merangkak masuk ke dalam sebuah pintu kecil, menyusuri lorong yang tiba-tiba buntu, dan pintu kecil tadi pun tiba-tiba tertutup. Clint kemudian muncul lalu berbicara kepada Joanna melalui sela-sela lubang kotak tersebut, dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Seusai menyatukan Joanna dan tubuh Code yang sudah mati, Clint kemudian menyiramkan bensin ke seluruh penjuru, lalu melempar api suar untuk membakar rumahnya itu. Selesai dengan rencana pertamanya, Clint pun bergegas pergi dengan membawa serta anjing kesayangannya yang selalu setia, dan juga sebuah peti berukuran besar yang terlihat di belakang mobil. Singkat cerita, asap tebal yang memumbung tinggi membuat Sam akhirnya mendatangi rumah Clint. Di keesokan harinya setelah api padam, anehnya tim evakuasi tidak menemukan satupun korban di antara puing-puing rumah yang sudah rata itu. Hal tersebut membuat Sam semakin merasa ganjil. Namun seakan sudah memiliki dugaan dalam pikirannya, Sam kemudian mendatangi area pemakaman. Di sana, Sam melihat seorang pria berdiri di atas makam Clint yang sudah tertutup kembali dengan tanah. Sam tahu siapa sosok itu dan apa yang telah dilakukannya. Film diakhiri dengan adegan di mana Sam menyarankan kepada sahabatnya agar pergi dari kota itu dan jangan pernah menampakkan wajahnya lagi di sana. Sam berjanji akan menutupi apa yang telah terjadi. Dengan wajah datar, Clint menganggukkan kepalanya, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara Joanna terkubur hidup-hidup bersama Code yang sudah tewas dan uang-uang mereka terkubur di dalam lubang yang mereka buat sendiri.